Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Nur Aziz, NIM H1B019073, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jenderal Sudirman, angkatan tahun 2019. Saya dan teman-teman akan membagikan ide-ide kreatif kiat menjadi mahasiswa teladan selama kuliah di Teknik Sipil Unsur. Menjadi mahasiswa teladan adalah impian bagi setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Karena keteladanan yang tercermin dari fisik seseorang mahasiswa tentu akan memberikan dampak positif bagi kehidupannya di masa mendatang. Misalnya, dapat terlihat ketika seorang mahasiswa memiliki kepribadian yang baik, bisa dipastikan teman-temannya pun juga banyak. Karena tingkah lakunya yang santun dengan ditunjang oleh kelebihan yang dimilikinya, menyebabkan banyak teman-temannya yang menyukainya. Kepribadian menjadi hal utama suatu tolak ukur baik atau tidaknya perilaku individu. Karakteristik yang tercermin melalui tindakan menjadi poin utama nilai bagi seorang manusia. Sehebat apapun seseorang, tanpa adanya perilaku yang santun darinya, tentu tak akan memberikan nilai plus bagi individu tersebut. Maka, profil kepribadian yang baik haruslah sudah melekat kepada masing-masing manusia sejak dini. Pembinaan karakter melalui penanaman nilai-nilai moral haruslah lebih awal diberikan kepada seorang manusia agar memberikan peluang keberhasilan yang maksimal. Selanjutnya, kepandaian dan skill bagi seorang mahasiswa teladan itu perlu. Dengan kepandaiannya, ia akan memiliki derajat. Kemampuan lebih seseorang terhadap suatu ilmu akan senantiasa menjadikan dirinya sebagai panutan dimanapun ia berada. Begitu pula seorang mahasiswa yang pandai tentunya akan menjadi panutan di perguruan tingginya. Kepandaian tidak bisa didapatkan secara instan, butuh proses yang panjang untuk meraihnya. Giat belajar dan tekun untuk mengamalkan kepandaiannya yang dimilikinya akan semakin menjadikan seorang mahasiswa bertambah pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sitio Adi, NIM H1B019049, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai keteladanan sebagai seorang mahasiswa. Berbicara mengenai keteladanan mahasiswa tidak hanya bisa kita lihat dari kacamata akademiknya. Kali ini saya akan membahas mengenai mahasiswa teladan yang bisa berguna untuk orang lain, baik pada saat dirinya terjun ke masyarakat ataupun pada saat dirinya duduk di bangku kampus. Salah satu tindakan yang bisa kita lihat adalah ketika seseorang mengikuti berbagai jenis kegiatan di kampus. Tak seperti organisasi di SMA, organisasi di bangku perkuliahan jauh lebih banyak, mulai dari BEM universitas, BEM fakultas, Dewan Legislatif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, ataupun organisasi sederajat dan sejenis lainnya. Akademik memang merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa, ditambah lagi dengan adanya sistem kredit semester yang umumnya berlaku di setiap perguruan tinggi yang ada. Hal tersebut mengharuskan mahasiswa untuk memiliki IP atau indeks prestasi di atas rata-rata agar bisa memenuhi SKS yang diambil pada semester berikutnya dan bisa memiliki gelar sarjana. Inilah yang menjadi mimpi buruk bagi setiap mahasiswa jika ingin berorganisasi, karena hal itu bisa membuang waktu dari teman-teman sekalian. Belum juga ditambah dengan tuntutan orang tua maupun tuntutan kampus agar bisa menyelesaikan studi secepat mungkin supaya tidak di DO dan menjadi mahasiswa abadi. Tetapi di lain sisi, organisasi memegang peran penting dalam hal mengembangkan kapasitas soft skill. Dalam hal ini, kemampuan dalam bergaul, memimpin, bekerja sama, berdiplomasi, integritas, inisiatif, dan bertanggung jawab. Semua hal ini tidak didapatkan di ruang kuliah, tetapi didapatkan dalam proses berorganisasi. Jadi, saya pikir tidak ada alasan untuk takut berorganisasi, karena ketika berbicara tentang indeks prestasi kumulatif atau IPK, bagi mahasiswa dalam proses akademis, untuk menunjang mendapatkan pekerjaan ketika lulus dan mendapatkan sarjana adalah
hal yang paling intens untuk dipikirkan masing-masing. Sebab hal ini merupakan problem bagi setiap mahasiswa atau sarjana muda. Namun IPK bukanlah syarat untuk menentukan kesuksesan seseorang. Sebab Bapak Anies Baswedan pernah berkata bahwa IPK yang tinggi itu hanya mengantarkan sampai meja wawancara. Namun setelah wawancara itu ditentukan oleh pengalaman organisasi di mana kita menjalankan banyak peran dan relasi. Untuk itu, akademis dan organisasi adalah dua hal yang berjalan beriringan, karena mahasiswa yang berhasil itu adalah ketika dia mampu menuntaskan akademis dan organisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode belajar SKS. Metode belajar SKS ini cocok banget buat kalian yang masih ngerasa kesulitan dalam ngebagi 24 jam waktu kalian. Menu belajar itu perlu, jangan sampai belajar kalian kurang karena kebanyakan main sosial media dan nonton Netflix, dan jangan sampai juga kalian belajar terus-menerus tanpa istirahat. Metode belajar SKS ini adalah metode belajar yang menyesuaikan jam belajar kita dengan SKS perkuliahan yang kita ambil. Metode belajar SKS ini membagi 24 jam waktu kalian ke dalam 3 waktu dasar. Yang pertama waktu tidur, yang kedua waktu pribadi, dan yang ketiga waktu belajar. Waktu tidur biasanya 6-8 jam. Saya mengambil waktu tidur 7 jam. Waktu pribadi adalah waktu yang kita gunakan untuk membantu pekerjaan rumah, beribadah, mandi, makan, dan lain hal. Saya menggunakan waktu pribadi sebanyak 5 jam. Waktu belajar adalah waktu yang disesuaikan dengan SKS yang ada di hari tersebut. Contohnya di hari Senin. Pada hari Senin ada mata kuliah pemrograman komputer dan TGSB. Untuk TGSB, waktu 1 SKS dikalikan dengan 150 menit. Dan untuk pemrograman komputer, 2 SKS dikalikan dengan 150 menit. Sehingga kita mendapatkan 450 menit atau 7,5 jam waktu untuk belajar. Nah, itu sudah termasuk belajar dengan dosen. Belajar di luar dengan dosen, kita dapat membuat rangkuman, asistensi dengan asisten dosen, mengerjakan tugas, membaca paper terkait mata kuliah tersebut, dan lainnya. Di hari Senin tersebut, kita masih memiliki sisa waktu 4,5 jam. Sisa waktu 4,5 jam ini dapat kita gunakan untuk melakukan hobi atau berorganisasi. Keuntungan dalam metode belajar SKS ini, tugas kita akan selesai dengan tepat waktu dan kita akan mendapatkan free time di hari Sabtu dan Minggu. Nah, di hari Sabtu dan Minggu ini kita dapat menjalankan hobi kita dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Terima kasih, semoga membantu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rauf Noval, NIM H1B019063. Buat tips berikutnya yaitu mengenali dan memaksimalkan potensi diri. Agar dapat menjadi mahasiswa teladan, kita terlebih dahulu perlu kenal terhadap diri kita sendiri. Apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, bagaimana cara kita memandang dan menyikapi suatu masalah. Untuk lebih kenal terhadap diri ini, kita bisa memikirkan apa saja hal yang membuat kita senang, apa saja hal yang membuat kita sedih. Nah, karena hal ini bakal berpengaruh buat hidup kita ke depannya. Misal kita nanti menemui atau menghadapi permasalahan yang berat, kita bakal tetap kuat dan tidak roboh dalam menjalani kehidupan. Berikutnya, cobalah menggali diri kita lebih dalam lagi. Gali semuanya, gali sisi terburuk dan terbaik dari hidup kita. Karena hal tersulit dalam hidup ini adalah mengakui kekurangan diri sendiri, bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Mulailah memahami diri kita dari sekarang, agar kita semua bisa menjadi diri kita yang sebenarnya, bukan diri kita yang kita inginkan. Berikutnya ada potensi. Saya percaya semua manusia punya potensi yang sama. Mereka dapat bersinar dengan caranya masing-masing, dengan anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Namun seperti yang kita lihat, banyak teman-teman dari kita yang belum menyadari potensi dari diri mereka. Menurut saya sebenarnya itu nggak apa-apa, karena pasti ada di suatu waktu mereka akan sadar terhadap atau menemukan potensi dari diri dalam mereka. Dan mumpung masih awal-awal, ayo kita sama-sama cobain semua hal, kita lakuin semua bidang, karena satu-satunya cara untuk menemukan potensi dalam diri kita yaitu dengan cara seperti itu. Nah, kalau potensinya udah ketemu nih, udah tahu apa kelebihan dari diri kita harus tetap dilaksanain terus, dilakuin terus, latihan terus, jangan patah semangat. Suatu hari pasti ketekunan dan kerja keras kita pasti akan terbalaskan.
Mungkin itu saja bahasan tentang memahami dan memaksimalkan potensi diri. Bahasan yang lainnya akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Azharul Darmawan, NIM H1B019079. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips and trick untuk memaksimalkan diri dalam membagi waktu. Jadi pertama-tama kita sebagai manusia itu memiliki waktu yang sama persis dengan manusia lainnya, dengan orang-orang sukses lainnya, yaitu 24 jam dalam sehari. Jadi jangan sekali-sekali Anda bilang kalau tidak punya waktu dan lain-lain, karena sebenarnya kita bisa mengakalinya dengan cara mengatur waktu, manajemen waktu. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama itu ada selesaikan pekerjaan paling penting terlebih dahulu atau skala prioritas. Jadi karena kita sebagai mahasiswa berarti prioritas kita yang pertama itu kuliah. Jadi semisal ada acara-acara yang tidak begitu penting, kita harus tetap mengutamakan kuliah. Lalu yang kedua itu belajar untuk mengatakan tidak, karena sering terjadi teman-teman dan saya sendiri pun kadang-kadang buang waktu untuk sejumlah kegiatan yang tidak begitu penting, padahal lebih banyak kegiatan yang bermanfaat. Nah, lain kali mulailah berkomitmen dari sekarang untuk menolak berbagai kegiatan yang tidak begitu penting. Lalu yang terakhir ada tidur minimal 7-8 jam sehari, karena saat kita tidur kita merefresh pikiran dan tenaga kita untuk keesokan harinya. Kenapa 7-8 jam? Karena itu merupakan waktu yang paling baik untuk tidur agar esok hari bugar. Lalu jangan begadang saat malam, karena mahasiswa sering begadang. Menyiasatinya dengan cara mengerjakan tugas di siang hari, jangan malam hari. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Arika Sidki, NIM H1B019007, mahasiswa Teknik Sipil Unsur angkatan 2019. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit prinsip bagi mahasiswa dalam bekerja agar pekerjaan itu mencapai pekerjaan dan hasil terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak luput dari berbagai macam pekerjaan. Kalau di mahasiswa mungkin dengan diberikan tugas dan semacamnya. Nah, di sini saya akan menanamkan 6 prinsip dalam bekerja yang termaktub dalam prinsip 5As. 5As itu apa aja sih? Yang pertama, kerja kualitas. Yang kedua, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan yang terpenting adalah kerja ikhlas. Yang pertama, kerja kualitas. Kalian dalam mengerjakan sesuatu tentunya harus mencapai sesuatu kualitas terbaik agar mendapatkan hasil yang lebih nantinya. Yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras di sini kalian diusahakan mengeluarkan semua kemampuan kalian, ide, konsentrasi, tenaga, apapun itu kalian kerahkan supaya hasilnya menjadi maksimal. Dan yang ketiga adalah kerja cerdas. Tentunya kalian sebagai mahasiswa bisa memilih mana yang menurut itu passion kalian, yang bisa dikerjakan menurut kalian agar hal itu efektif dan produktif seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh teman-teman di atas. Nah, yang selanjutnya adalah kerja tuntas. Pekerjaan belum dikatakan tuntas walaupun pengerjaan prosesnya sudah mencapai 99%. Maka dari itu, kalian dalam mengerjakan sesuatu harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan harus tuntas sampai 100%. Jadi jangan setengah-tengah ya. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah kerja ikhlas. Semuanya bisa dikatakan sia-sia apabila kalian
tidak mengerjakannya dengan ikhlas. Di sisi lain, jika kalian tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan keberkahan dari segala pengerjaan tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yeisi Faiduddin, NIM H1B 019091. Di sini saya akan menyampaikan tips agar kuliah online di pagi hari itu menjadi lebih efektif. Yang pertama itu adalah bangun pagi. Ya, tentunya ketika kita mendapat jadwal kuliah online pagi hari, tentunya kita harus bangun pagi kan. Jangan malah bangun siang. Itu beda lagi, itu kuliah siang. Yang selanjutnya itu kalau bisa sebelum kita melaksanakan kuliah pagi, kondisi badan kita itu sudah segar dan sudah fresh. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mandi. Minimal kalau tidak mau mandi itu bisa cuci muka atau gosok gigi. Yang selanjutnya itu siapkan koneksi internet dengan baik. Ya, ketika koneksi internet baik, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen akan lancar dan tidak terputus-putus. Itu akan membantu kita dapat memahami materi yang disampaikannya. Yang selanjutnya itu siapkan kopi atau cemilan. Ya, menurut saya itu ketika kuliah online dilaksanakan pagi hari, maka kemungkinan mengantuk itu lebih besar. Jadi siapkan kopi atau cemilan ya. Yang selanjutnya adalah siapkan headset atau earphone. Ketika kita memakai headset, suara akan lebih terfokuskan kepada telinga kita. Jadi kita akan lebih fokus menyerap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Yang selanjutnya itu posisi kita ketika sedang kuliah online. Menurut saya itu lebih baik sambil duduk, jangan sambil tiduran. Nanti kalau sambil tiduran itu bukan kuliah, nanti malah tidur beneran. Yang selanjutnya itu tentang bagaimana cara kita menyerap materi dari dosen. Itu menurut saya itu beda-beda ya, setiap individu. Ada yang suka mencatat yang disampaikan dosen, ada yang suka merangkum PowerPoint yang disampaikan dosen, atau bahkan merekam apa yang disampaikan oleh dosen. Ya, sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dipta Hidayah, NIM H1B019085, dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Pada saat ini saya akan membagikan tips tentang cara memperluas relasi dalam masa perkuliahan. Pertama-tama, seberapa penting sih relasi dalam perkuliahan? Menurut aku, relasi itu sangat penting ya dalam perkuliahan. Kenapa? Karena dengan semakin luasnya relasi kita, maka akan semakin mudah dalam menjalani masa perkuliahan. Contohnya tugas yang mudah dikerjakan karena kita memiliki banyak kenalan dari kakak tingkat, teman-teman yang lain, dan lain sebagainya. Dengan siapa saja kita bisa menjalin relasi. Kita bisa banyak menjalin relasi dengan siapa saja. Salah satunya yaitu dengan kakak tingkat ya, karena dia lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada kita semua. Selanjutnya itu bisa dengan adik tingkat, karena adik tingkat itu masih baru sehingga dia masih memerlukan bantuan dari yang lebih berpengalaman. Selanjutnya itu dengan dosen, karena dengan memperdekat relasi dengan dosen, kita dapat mendapatkan informasi yang lebih mudah, termasuk tentang tugas kuliah dan lain-lain. Selanjutnya itu cara memperluas relasi. Bagaimana sih cara memperluas relasi? Caranya yaitu bisa dengan cara mengikuti acara-acara dalam fakultas
mengikuti seminar dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.